Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kekasih Allah sekalian, jemaah Masjid An-Nur Dalan Lidang Penyambungan. Mudah-mudahan Allah selalu memikat dan mengikat hati kita di rumahnya. Kita berniat sampai ke ujung usia kita mencintai Allah, mencintai rumah Allah, mencintai sarana cinta, termasuk salat berjamaah, termasuk salat sunat, termasuk tazkirah juga. Tazkirah itu tanda cinta ya. Kita ambil satu ayat dalam surah Al-Waqi'ah yang kita dengar dalam salat tadi, ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sama dengan ayat terakhir 96, fasabbih bismi rabbikal azim. Ini perintah bertasbih. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, perintah bertasbih dalam surah Al-Waqi'ah ini diaplikasikan dalam doa rukuk. Ada juga dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Itu katanya diaplikasikan dalam doa sujud. Maka kita semasa rukuk menyebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Semasa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam pada itu, setelah turunnya surah An-Nasr, iza ja'a nasrullahi wal fatah sampai akhir, sejak turunnya surah An-Nasr, Rasulullah menukar bacaan rukuk dan sujudnya. Lalu bacaannya apa? Baginda membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sampai wafat. Kata Aisyah, Rasulullah menukar bacaan rukuk dan sujud, disamakannya bacaan rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli setelah turunnya surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr ada 3 perintah. Ada 3 keperluan. Pertama, fasabbih, perintah bertasbih. Yang kedua, bihamdi rabbik, perintah bertahmid. Ketiga, wastaghfir, perintah beristighfar. Maka Rasulullah mengaplikasikan 3 perintah ini dalam satu doa yang merangkumi doa rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bagus kita coba ya mengikuti bacaan Nabi Muhammad SAW. Jadi 3, kalau firlinya tidak ada, kalau mau firlinya tidak ada, maka Nabi SAW sebaik saja turun surah An-Nasr, Rasulullah sudah tahu bahwa usianya sudah di penghujung. Sebagian sahabat juga sudah tercium, ini Nabi tidak lama lagi ini katanya. Tapi kebanyakan sahabat tidak tahu bahwa surah ini menyatakan usia Nabi tidak lama lagi. Mereka masih happy, masih berlengah-lengah. Tapi sahabat yang lain yang tahu, mereka sudah risau ya. Nabi sendiri menukar bacaan rukuk dan sujudnya sampai wafat, sampai meninggal. Lalu kita coba singkat sedikit, fasabbih. Makna tasbih. Kita dari kecil bertasbih.
Dari kecil kita diajar oleh guru-guru orang tua kita, subhanallah itu artinya maha suci Allah. Tapi kadang tidak jelas apa maksud maha suci Allah. Maha suci Allah artinya suci daripada sifat yang naqais, sifat yang kurang. Allah itu sifatnya semuanya sifat kamalat, sifat yang sempurna. Sifat Allah semuanya sempurna. Jadi kata ulama, tasbih itu ada 3 maknanya, 3 isinya. Pertama, membersihkan Allah, mensucikan Allah daripada sifat yang tak baik. Tidak mungkin Allah tuh ada sekutu baginya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin Allah tuh lam yalid walam yulad. Tidak mungkin Allah tuh beranak atau diperanakan. Tidak mungkin Allah tuh lengah dari kita ini. Karena Allah tuh memberi kita nyawa, memberi kita akal, memberi kita sehat. Dia mengurus kita secara fisik, semua orang diurusnya. Yang tak sholat pun diurus, yang tak Islam pun diurus Allah. Makhluk selain manusia pun diurusnya. Tanaman, tumbuh-tumbuhan semua diurus Allah. Hujan, panas, siang, malam, pagi, sore, itu urusan Allah Rabbul Alamin. Tidak mungkin tidak diurusnya. Keseimbangan antara daya tarik bumi, dengan adanya daya tarik itulah stabilnya alam ini. Amerika pernah membuat penyelidikan kajian, ingin mengetahui berapa banyak planet yang ada di cakrawala ini yang berterbangan. Dibuat oleh Amerika satu penyelidikan, dibuat satu alat yang canggih untuk mereka meneropong planet-planet yang berkeliaran di ruang angkasa. Dalam satu malam Amerika mencatatkan angka awalnya 19, nolnya 52. Angkanya awalnya 19, nolnya 52. Coba dibaca macam mana. Itu yang dapat dikesan, dipantau oleh alat peneropong yang dijadikan, yang dibuat oleh Amerika. Semua planet itu tidak ada yang tabrakan. Semua berjalan kullun fi falakin yasbahun. Dalam Quran disebut dalam surah Yasin, semuanya berjalan, beredar pada porosnya masing-masing, pada laluannya masing-masing. Itulah kerja Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Jadi makna pertama, Allah itu bersih dan suci daripada segala kekurangan. Dikasihnya kita Islam, dikasihnya kita iman, dikasihnya kita masjid. Untuk mengurus Islam dan iman perlu ke masjid. Kalau masjid tidak didatangi, Islam imannya akan merana nanti. Iman Islamnya akan sengsara nanti. Kalau masjid tidak didatangi, maka kita dipanggilnya 5 kali sehari semalam ke rumahnya. Sebelum kita dipanggil ke rumahnya, lewat tengah malam, Allah sendiri memanggil langsung setiap hamba untuk bertahajud. May yad'uni fa'ujibalah, may yastaghfiruni fa'aghfiralah, man yas'aluni fa'u'tiyalah. Siapa yang ingin berdoa, berdoalah, doanya akan diijabah. Lewat tengah malam, setiap malam, Pak. Setiap malam Allah mengumumkan, memberi pengumuman untuk kita berdoa, kita beristighfar, kita meminta. Tapi siapa yang menadahkan tangannya di atas sejadah lewat tengah malam? Subhanallah. Allah membuka pintu langit untuk kita setiap malam. Tapi ramai orang yang menutup pintu langit dengan berselimut, dengan berada di atas ranjang, sehingga sampai subuh pun masih lagi ditutupnya pintu langit. Subhanallah, Maha suci Allah. Allah membukakan pintu langit setiap malam untuk kita ketuk, untuk kita datangi. Tetapi siapa yang mendatangi pintu langit itu? Siapa yang menagih
keampunan, meminta doa, meminta istighfar, minta taubat. Siapa? Itulah yang dipilih Allah. Maha suci Allah. Allah mengurus kita sebenarnya dengan baik, tapi kita kadang-kadang tak ingat, kadang lalai. Jadi makna tasbih yang pertama, Allah terhindar pada sifat yang terbaik. Makna yang kedua, ada 3 tadi kan, kata ulama. Makna yang ketiga, Allah terhindar. Makna pertama, Allah terhindar pada sifat yang tidak baik. Makna kedua, sifat Allah baik semuanya. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai asmaul husna. Itu yang tertera dalam hadis, yang tersebut dalam Quran. Yang selain itu banyak lagi. Selain asmaul husna, masih banyak asma Allah. Jadi 2 Pak ya. Terhindar pada sifat yang tak baik, dan semua sifat Allah itu baik-baik belaka. Makna yang ketiga kata ulama, maknanya kalau Allah itu tidak ada sifatnya yang tidak baik, semua sifatnya baik belaka, patuhilah dia. Makna ketiga, makna tasbih itu kita wajib mematuhinya. At-ta'ah, ketaatan. Al-khudu', tunduk. Al-inqiyad, akur. Jadi 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah ala bihamdi, subhanallah azim bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. 3 maknanya paling kurang kata ulama. Allah terhindar pada sifat yang tak baik. Sifat Allah itu baik belaka, maka patuhilah dia. Makna yang ketiga. Jadi kita baca tasbih itu subhanallah, terdapatlah makna yang 3 itu di dalam. Biar tasbih kita berisi Pak ya. Itu kata ulama. Subhanallah, engkau maha suci, terhindar pada sifat yang tak baik ya Allah. Subhanallah, sifatmu baik belaka. Subhanallah, aku mesti patuh kepadamu ya Allah, karena engkau yang mengurus aku, engkau yang mengasih aku hidup, engkau yang mengasih aku akal, engkau yang mengasih aku bumi, tempat tinggal, tempat mencari nafkah, tempat beraktivitas, engkau yang menerangi bumi disiari dengan matahari, engkau yang mengasih nikmat malam, nikmat hujan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita berusaha mendalami, menghayati makna tasbih itu sudah hebat Pak ya. Apalagi kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka dalam keseharian kita, termasuk dalam sholat, amalan yang penting dalam sholat nomor 1 sekali sujud. Nomor 1 sekali sujud, karena itulah kita disuruh 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Sebelum sujud kita disuruh rukuk. Rukuk dan sujud amalan yang utama dalam Quran, dalam salat maksudnya ya. Dalam amalan salat, amalan yang paling utama sujud, kemudian rukuk. Maka semasa sujud dan rukuk kita disuruh bertasbih. Dalam sujud kita disuruh memperbanyak doa juga. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ada lagi tasbih pendek, sudah sering disebut subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Dari kiamat tidak ada orang yang bisa mengatasi pahalanya Bapak, kecuali orang yang mengamalkan amalan yang sama atau lebih dari itu. Berarti bisa kita baca lebih. Dalam perjalanan ke masjid, pulang dari masjid, mesti dapat 100 di jalan, mesti dapat. Kalau kita 5 kali datang ke masjid 1 hari, wah, itu sudah jadi orang kaya gede nanti dari kemudian. Subhanallah bihamdihi. Ayo kita baca 10 kali Pak ya. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah bihamdihi. 10 kali 3 sudah 30. Nah, memang dalam perjalanan dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid memang dapat 100 minimal. Nanti insya Allah kita akan diberi Allah kemanisan bertasbih.
Perintah bertasbih dalam Quran sangat banyak. Ada yang fi'il amar, perintah, fasabbih. Ada yang sabbaha, yusabbihu. Ada yang berbentuk corak past tense. Analladzi asra bi'abdi. Subhana banyak dalam Quran subhana, ada sabbih, ada sabbah, ada yusabbihu. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Yang jelasnya tasbih al-Isra. Semua isi dunia ini bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum katanya. Segala-galanya mudah-mudahan dia cerita tasbih dalam ayat surah Isra ini mulai daripada ayat 43 dan 44. Ayat 3 dan 44. Mudah-mudahan sedikit sebanyaknya, banyak sedikitnya ada kesan di hati kita tasbih dan banyak bertasbih. Lama-lama Allah akan membantu kita untuk memahami tasbih. Karena dalam hadis qudsi katanya kalau orang itu datang sejengkal, Allah datang sehesta. Kalau orang itu datang sehesta, Allah datang sedepa. Kalau orang itu datang berjalan, Allah datang berlari. Sekali kita mau, berkali-kali Allah lebih mau kita tu mau. Subhanallah. Hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah yang kita sembah. 100 kali itulah kasih sayang Anda kepada anak sebagai seorang ayah. Macam mana kasihnya Allah kepada makhluk, kepada anak sebagai khalik. Macam mana kasihnya Allah kepada si anak kecil dan semua makhluknya ya. Sebagai khalik yang menciptakan, yang menjadikan kita, yang mengasihi kita semua yang kita perlu. Tentulah Allah itu lebih sayang sama kita. Mudah-mudahan begitulah ya. Maka ada doa cinta diajar oleh Allah kepada nabinya, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku menagih cintamu ya Allah. Cintailah aku ya Allah. Dan tanamkanlah di hatiku, dalam hatiku manisnya cinta terhadapmu. Mencintaimu dan engkau cintai. Dan mencintai sarana cinta. Dan mencintai sesama pencinta. 3 cinta yang diminta. Mencintai Allah dan dicintai Allah. Mencintai sarana cinta. Dan mencintai sesama. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku menagih cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai sarana cinta. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.